Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan sobat Arbatawi dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik dari sebuah pertanyaan di kolom komentar YouTube kami. Pertanyaannya di atas, oke? Nah, pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, saya ingin tanyakan adalah tentang khodam dalam Islam. Seandainya kalau kita berkomunikasi dengan khodam yang kita miliki, kira-kira musikah tidak dalam Islam? Kawan-kawan semua, hari ini kita akan membahas terkait dengan jin khodam. Nah, sebetulnya apa sih jin khodam? Khodam itu yang artinya adalah pembantu. Nah, ketika kita memiliki pembantu atau asisten rumah tangga, nah, maka kita berhak untuk menyuruhnya mereka dan mereka akan melakukan apa yang kita suruh karena kita membayar mereka. Lalu bagaimana dengan perjanjian dengan jin khodam? Maka apa yang harus kita bayar? Hari ini akan kita bahas terkait dengan jin khodam. Kalau masih ada pertanyaan, maka silahkan tanyakan di kolom komentar. Membahas terkait dengan jin khodam sebetulnya adalah jin yang memang sadar kita miliki dan bisa kita suruh. Satu, jin khodam itu berasal dari mana sih? Yang pertama, itu dari nasab, dan kuatnya biasanya dari nasab. Sehingga apa? Komunikasi yang kita lakukan dengan jin khodam itu sangat mungkin bisa dilakukan, akan tapi orang-orang yang memiliki jin nasab tidak sadar terhadap kepemilikan dirinya terhadap jin khodam. Yang kedua adalah sesuatu yang kita lakukan berdasarkan orang bilang disebut dengan ngilmu. Oke? Nah, ngilmu itu seperti apa sih? Oke ya. Ilmu itu seperti kita belajar sesuatu sehingga mendapatkan sesuatu, dan itu ilmu ini itu berupa misalkan ada beberapa tipikal yang contoh misalkan untuk perdukunan yang artinya dia harus belajar terkait dengan black magic, bisa nyantet orang, bisa menanam susuk, bisa memperkaya diri dan lain sebagainya. Tapi dengan amalan-amalan yang tidak ada sesuai dengan tuntunan syariat sama sekali, bahkan bertentangan, bahkan ada yang melecehkan Islam. Contoh, harus melakukan sesuatu dengan Al-Quran yang dirobek. Nah, contoh misalkan melap tinja dan lain sebagainya, itu dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan black magic sehingga mereka sadar bahwasanya mereka itu telah menghinakan Islam atau agama Allah. Nah, yang kedua itu berdasarkan dengan zikir-zikir. Oke ya, artinya itu ada white magic yang artinya sihir putih atau ya sihir putih lah ya, kita bisa artikan sebagai sihir putih. Nah, mereka itu melaksanakan sesuatu dengan cara berzikir, dengan cara melakukan sebuah amalan, tapi niatnya adalah duniawi, bukan ukhrawi. Sehingga misal, contoh, ini hanya contoh ya, saya tidak tahu benar atau tidak, tapi ini hanya sekedar contoh dan jangan dilakukan kalau tidak ada tuntunan. Contoh, zikir 1000 kali untuk mendapatkan kekebalan. Nah, hal-hal yang seperti ini sebetulnya adalah salah adanya. Karena apa? Zikir yang kita lakukan seharusnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh sama sekali kita melakukan sebuah zikir hanya untuk sifat-sifat duniawi. Karena apa? Itu mengundang jin melaksanakan sesuai dengan apa yang kita mau. Contoh, Ustaz, kalau misalkan kita zikir untuk kaya, boleh nggak? Boleh. Tidak ada yang salah, akan tapi bisa jadi jin itu menempel terhadap sesuatu zikir yang kita lakukan. Sehingga apa? Kita punya jin khodam. Nah, jadi kita membaca ayat suci Al-Quran ataupun melakukan zikir-zikir itu tujuan duniawi. Sehingga apa? Yang kadang-kadang mengabulkan itu Allah atas izin Allah, tapi yang jalan jin. Ini perlu diperhatikan. Sehingga apa? Jin khodam itu adalah yang membantu urusan manusia sesuai dengan yang dimaunya. Ngerti ya? Jadi ada banyak sebetulnya karakteristik jin khodam yang harus kita pahami. Yang pertama, dia pasti membantu apa yang kita inginkan. Apapun itu bisa kita capai. Oke? Dan yang bergerak adalah jin khodam, entah itu dari black magic atau white magic. Oke, atau tadi yang pertama yaitu jin turunan yang sudah memang ada dalam tubuh kita, yang sudah mengikat kontrak. Nah, yang pertama tadi adalah mengabulkan semua keinginan kita
Nah, akan tapi kita perlu pahami ketika kita punya pembantu, yang harus kita pahami adalah kita harus ngegaji dia. Betul ya? Ada upah yang harus diberikan terhadap pembantu tersebut. Begitu pula juga dengan jin khodam. Yang artinya ketika kita meminta sesuatu, ada ganjaran yang harus kita berikan. Apa itu contohnya? Contohnya misalkan kemakmuran kita. Kita ingin mendapatkan sesuatu akan tapi mendapatkan hal tersebut. Contoh, kita bisa bicarakan misal kita minta uang 10 juta. Oke ya. Nah, kita dapat uang 10 juta akan tapi harus hilang motor. Contoh, jadi ada sesuatu yang selalu diambil. Sebetulnya ini ditukar. Kenapa demikian? Karena kita berurusan dengan jin khodam dan mereka juga harus mendapatkan sesuatu. Bukan motornya yang dia inginkan, akan tapi emosinya ketika kita kehilangan paniknya, hopelessnya, sehingga melakukan apapun yang bisa agar hartanya kembali. Nah itu, jadi over and over again sampai jin khodam ini juga mendrive kemampuan kita, berpikir kita untuk tidak lagi meminta kepada Allah dan mengandalkan jin khodam sebagai sumber pendapatan kita. Oke. Kemudian yang kedua, tadi ada barter ya, yang tadi sudah kita jelaskan di awal, yang dimana kita juga harus sadar bahwasanya barter ini juga akan merugikan kita. Contoh semisal, ya Allah, aku ingin nikah cepat. Contoh, terus melakukan amalan zikir ini, amalan itu, puasa ini, puasa itu, dan segala macam, terus dapat jodoh. Betul, tidak salah. Akan tapi jauh dari syariat. Nah, ini hati-hati. Jadi ada sesuatu barter yang memang dibarter. Begitu ya. Allah sudah mengabulkan sesuai dengan keinginan kita, tapi hati-hati sekali bahwasanya jangan sampai ada keinginan duniawi yang terselip dalam sebuah tujuan. Hati-hati karena di situ jin khodam juga bisa mengabulkan. Nah, kemudian yang ketiga, jin khodam juga bisa mencelakai orang. Terutama masalah mencelakai ini, jin khodam biasanya mau gratis. Kenapa? Karena dalam mencelakai, sebetulnya yang dikonsumsi adalah rasa benci kita, dendam kita, marah kita, emosi kita terhadap orang lain, sehingga mendoakan atau menginginkan kecelakaan dari orang lain. Contoh, semisal A curhat kepada saya dan saya tidak terima terkait dengan obrolan yang pernah dilakukan atau ini, sehingga saya sakit hati, sehingga saya menyuruh jin khodam saya untuk menyerang si A tersebut. Nah, bisa itu kejadian, sehingga ketika si A ini pulang terus akhirnya hidupnya tidak tenang, kayak harus gimana, terus akhirnya sampai minta maaf. Nah, ini hati-hati sekali kawan-kawan semua. Jadi jin khodam itu hukumnya syirik enggak, tergantung. Jadi kalau itu nasab karena kita tidak tahu, makanya berhati-hati sehingga harus putuskan dengan ruqyah. Yang kedua, kalau semisal itu kamu cari, maka itu hukumnya haram. Oke ya, musyrik atau tidak, kamu harus belajar tauhid dulu sehingga kamu mengerti posisimu ketika kamu meminta dan mendoakan Allah itu syirik atau tidak. Nah, harus difahami itu dulu sehingga kalau Anda paham, nanti Anda bisa menghukumi diri Anda sendiri karena ada nas yang sudah jelas bagaimana caranya mengerti tauhid itu sendiri, musyrik, syirik, kafir, dan lain sebagainya. Wala tajalulillahi andad, dan jangan kamu jadikan Allah sebagai sekutu atau pujian hati yang lain. Andad, oke ya. Nah, jadi Allah itu esa. Satu, kalau kamu minta ya sama Allah, tapi jangan meminta tujuan yang lain. Please, jangan meminta tujuan. Minta hal-hal yang duniawi boleh, tapi lakukanlah amanah sesuai dengan persis dan meminta kepada Allah sesuatu yang detail. Betul, tidak salah, akan tapi hati-hati dengan permainan jin dan tipu muslihatnya. Jangan-jangan kita semua punya jin khodam seperti yang disampaikan. Nah, ciri-cirinya sudah saya sebutkan sehingga Anda bisa memutuskan sendiri apakah Anda memiliki jin khodam atau tidak. Oke, baik. Untuk hari ini segitu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.